Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul 'azim. Sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tanpa salawat dan iringkan salam, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah ampunan. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Karena bulan ini siang dan malamnya adalah ampunan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Di malam harinya juga ampunan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Mengapa ampunan itu merupakan karunia terbesar? Karena salah satu perkara yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh seorang manusia adalah kesalahan. Tidak ada manusia yang terbebas dari yang namanya kesalahan. Andai saja semua kesalahan itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan nanti berupa siksa, maka tidak ada manusia yang akan terbebas dari yang namanya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia, Allah pun kemudian memberikan ampunan. Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menilai bahwa ampunan itu adalah sesuatu yang benar, bahwa ampunan itu merupakan karunia yang teramat besar, melebihi karunia berupa materi, melebihi karunia berupa uang, emas, perak. Ternyata tidak semua bisa menilai ampunan itu adalah sesuatu yang benar. Yang pertama, kita perhatikan dulu siapa yang melihat bahwa perkara berupa dosa itu sesuatu yang serius, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang mengerikan. Pasti yang bisa memahami itu adalah orang yang memiliki iman. Orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, maka dia tidak akan percaya namanya dosa. Untuk apa? Karena tidak ada yang namanya pembalasan. Apapun yang dia lakukan, tidak ada pembalasan, tidak ada hari pembalasan. Tapi bagi orang yang memiliki iman,
bergembira karena karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan atas segala dosa yang dia lakukan. Sehingga sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan ini nilainya begitu mahal, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman ini untuk melebur dosa-dosanya, maka ketika waktu Ramadan tiba, maka orang beriman akan memanfaatkan sebaik-baik mungkin waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan. Waktunya begitu berharga, tidak sempat disibukkan dengan perkara-perkara lain yang tidak ada urusannya dengan dosa dan pahala, yang tidak ada urusannya dengan ampunan dan pahala. Namun sebaliknya, ketika orang hanya menjalani rutinitas puasa di bulan Ramadan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan dia menganggap sepele perkara dosa, dan dia menganggap sepele perkara ampunan, maka bulan Ramadan itu dianggap waktunya begitu panjang. Sehingga pada hari ini ada orang-orang yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan dengan perkara yang sia-sia. Dia buang-buang waktu. Kenapa dia buang waktu di bulan Ramadan? Karena dia menganggap waktu itu tidak berharga. Sesuatu yang dibuang tentunya dianggap tak berharga. Kita buang sampah. Kenapa kita membuang sampah? Karena sampah itu tidak berharga. Kalau ada orang pada hari ini diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, 30 hari Allah berikan kesempatan bagi kita untuk meraup ampunan dari Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ternyata dia buang waktu-waktu itu, maka dia menganggap bahwa waktu-waktu di bulan Ramadan itu tidak berharga. Sehingga kita nyukur, begitu masuk bulan Ramadan, permainan-permainan yang laris dijual di pasaran itu apa? Dudung, ular tangga, monopoli, congklak. Kenapa orang menggemari permainan itu? Buang waktu biar tak terasa. Bagdade. Hari ini juga sama. Ada orang yang menghabiskan waktu-waktunya di bulan Ramadan menonton film, bermain game. Dia buang waktu itu karena dia menganggap waktu-waktu di bulan Ramadan itu tidak berharga. Inilah sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ayat ke-183 di surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, Allah tidak memanggil orang Islam, tapi Allah memanggil orang-orang yang memiliki iman. Karena puasa yang mampu mengubah seseorang itu menjadi pribadi yang bertakwa hanyalah orang yang memiliki iman. Mereka inilah yang kemudian akan bersegera untuk memanfaatkan seluruh kesempatan yang Allah berikan untuk memperoleh ampunan sekaligus menambah pundi-pundi pahala. Nah, kemudian yang berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini, orang-orang hamba-hambanya yang memiliki iman ini akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, siapa orang bertakwa? Apa tanda-tanda ketakwaan pada diri seseorang? Maka kita akan melihat di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri, memberikan tanda-tanda kepada kita siapa gerangan orang yang bertakwa itu. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Allah berjanji mempersiapkan, memberikan, mengganjar bagi orang-orang yang bertakwa itu syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga kepada orang-orang yang bertakwa, maka kita perhatikan awal dari ayat ini. Ada satu kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera. Bersegera. Ayo buru-buru kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa itu
bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mensucikan diri. Orang yang bertakwa itu bukan orang suci. Orang yang bertakwa itu bukan orang bersih. Tapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mensucikan diri. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa membersihkan diri. Sebagaimana kita hidup di dunia ini, kita tidak akan mungkin terhindar dari yang namanya kotoran. Tidak akan mungkin. Sekecil apapun itu kita tidak akan mungkin terhindar dari yang namanya kotoran. Kita tidak akan mungkin bisa bersih 100%. Tapi karena kita menyadari bahwa kita tidak bersih, maka kita kemudian membersihkan diri. Kita mandi, kita pakai sabun supaya diri kita bersih. Tapi apa yang terjadi ketika orang sudah menganggap dirinya suci? Ketika orang menganggap bahwa dirinya sudah bersih, maka dia akan mengatakan, saya tak perlu membersihkan diri lagi, saya sudah bersih. Saya tidak perlu lagi mensucikan diri saya, atau saya sudah suci. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita contoh atau ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-laili ma yahja'un, wa bil ashari yastaghfirun." Lagi-lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Dhariyat, Allah mengulangi ciri berikutnya sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Imran. Wa bil ashari yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa beristighfar. Orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus di waktu sahur. Di surah Al-Imran juga Allah sebutkan wa yastaghfiruna bil ashar. Orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh. Ternyata orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang terbebas dari apa yang dosa. Tapi ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin mengetahui siapa orang yang bertakwa, orang yang telah digaransi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Lail, "Wa sayujannabu al-atqal ladzi yu'ti ma lahu yatazakka." Para ulama mengatakan orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam surah Al-Lail ini adalah sahabat Abu Bakar. Orang yang digaransi, orang yang diakui ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa ia dijamin masuk surga. Masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Tapi perhatikan ketika suatu hari sahabat Abu Bakar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni du'a ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku doa. Yang doa itu akan aku panjatkan di dalam salatku. Abu Bakar meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkannya doa. Lantas kemudian apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Qul ya Abu Bakr, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, berikanlah kepadaku ampunan dari ampunan di sisimu, wahai Allah. Warhamni, kasihilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan apa yang ketika Abu Bakar, orang yang telah diakui ketakwaannya oleh Allah, dijamin kepadanya masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ketika beliau datang kepada Nabi meminta diajarkan doa, Nabi menyuruhnya untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi, dan ujungnya ada faghfir, minta ampun. Dan ketika Abu Bakar diajarkan doa ini, Abu Bakar tak jatuh, tidak berkomentar. Wahai Rasulullah, bukankah saya sudah dijaminkan surga? Abu Bakar adalah alumni Badar, alumni perang Badar. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis
Silakan kalian berbuat sesuka hati. Silakan kalian berbuat sesuka hati. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu garansi kepada para alumni Badar. Tapi Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah mengungkit, bukankah saya juga ikut perang Badar? Bukankah saya digaransi surga? Bukankah saya digaransi masuk surga dari pintu mana saja yang saya inginkan? Kenapa kalimatnya masih inni dhalamtu nafsi dzulman katsira? Kenapa kalimatnya masih sesungguhnya aku masih melakukan kedzaliman yang begitu banyak, kedzaliman banyak? Abu Bakar tidak berkomentar. Inilah ciri orang yang bertakwa. Walaupun dia sudah digaransi surga, dijamin, tapi dia masih merasakan bahwa dia adalah orang-orang yang kotor dan harus senantiasa mensucikan diri. Oleh karena itu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mengevaluasi diri kita, mengukur seberapa tinggi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah mari kita melihat bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, dan bagaimana kita melihat berapa banyak istighfar yang kita ucapkan, baik itu di waktu siang maupun di waktu malam, dan seberapa seriusnya kita melakukan puasa di siang harinya dengan iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana bersemangatnya kita mendirikan sholat di waktu malam, yang semua itu merupakan sarana-sarana yang Allah sediakan kepada kita untuk memperoleh ampunan di sisi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Subhanallah.